Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Ramadana. Saya akan menjelaskan tentang beberapa algoritma dari blind search dan heuristic search. Nah, pertama, apa itu blind search? Nah, blind search adalah metode pencarian solusi dalam sebuah masalah tanpa menggunakan informasi. Nah, di dasarnya itu blind search itu dia mencari secara buta. Dia mencari solusi. Dia mencari cara untuk mendapatkan solusi tanpa menggunakan informasi sebagai landasan pencarian dia. Nah, untuk blind search ini ada dua algoritma yang akan kita jelaskan. Namun sebenarnya blind search itu ada lebih banyak algoritma, tapi kita akan menggunakan yaitu DFS dan BFS. Nah, depth ini maksudnya adalah kedalaman, sedangkan untuk breadth ini berarti kelebaran. Oke, kita akan masuk penjelasan pertama. Nah, untuk Untuk breadth first search itu kita bisa lihat contoh. Ini ada node A, B, C, D, E, F, G. Kita bisa lihat nih warna biru tuanya. Dia mencari ke A, ke B, lalu ke C. Nah, dia mencari langsung melebar. Dia langsung melebar, terus dia ke D, ke E, ke F, ke G. Setelah dia dapat A, dia masukkan ke B. Dia masukkan ke B, masukkan C, dia ambil B-nya, dia masukkan ini lagi. Ini first in first out-nya ya. Terus masukkan C, dia first in first out lagi FG. Sedangkan untuk depth first search, bisa kita lihat perbedaannya. Yang tadi melebar, dia akan langsung ke dalam. Dari A ke B, dia langsung ke D. Nah, kita lihat dari awal, dari ke A. Terus dia masuk ke B, ke C. Lalu dikeluarkannya B, masukkannya D sama E. Langsung dia masuk keluarkan D. Dia mencari secara mendalam. Itu dari dua algoritma dari blind search yang akan kita jelaskan. Selanjutnya ada heuristic search. Nah, perbedaan dari heuristic search ini sama blind search tadi, dia menggunakan informasi sebagai landasan dari pencarian solusi dari masalah yang ada. Nah, dari beberapa algoritma kita akan menjelaskan itu ada hill climbing, best first search, dan general and test. Namun akan saya jelaskan general and test terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya yang populer itu di heuristic search itu menggunakan A-star. Oke, pertama ada general and test. Untuk general and test bisa kita lihat ini. Oke, kita bisa ambil contoh. Kita ingin dari satu tujuan dari final state di sini ke dari initial state di sini ke final state di sini. Nah, kita akan mengambil jalur tersebut dengan berlandaskan seberapa banyak jalan yang lebih pendek. Namun di general test ini dia akan mencoba satu-satu. Dia masuk jalur A, ada lagi jalur A, B, C, D. Dia coba dulu ke B, C, A, B, C, D. Nah, jadi itu 19 jalur yang bakal dilewati, sedangkan A, B, D, C ada 18, A, C, B, D ada 12, A, C, D, B ada 13, A, D, C, B itu ada 16. Nah, untuk continuenya ya sekian. Setelah itu dia akan memilih yang mana lebih panjang, yang lebih sedikit. Nah, itu dari general and test. Lalu kita bisa lihat lagi hill climbing. Nah, hill climbing ini dia mencari solusi dan mencari simpul yang memiliki nilai heuristik rendah di sekitar simpul saat ini. Nah, algoritma ini sering digunakan sebagai disebut sebagai algoritma steepest ascent karena mencari solusi dengan mengikuti jalur tercuram yang mengarah ke solusi. Nah, kita bisa lihat contohnya secara langsung. Nih, kita bisa lihat ada shoulder-nya, ada global maximum-nya, ada local maximum, ada flat local maximum. Nah, jadi local maximum solusi yang melampaui solusi atau tetangga lainnya, tetapi bukan solusi terbaik. Nah, ini local maximum ya di sini.
Nah, untuk global maximum merupakan solusi terbaik yang dicapai oleh algoritma di sini. Nah, current state adalah keadaan yang ada atau sekarang. Di sini keadaannya sekarang. Untuk flat local maximum merupakan daerah datar di mana solusi tetangga mencapai nilai yang sama. Nah, showdown merupakan dataran tinggi yang ujungnya menjulur ke atas. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dia tuh sebenarnya algoritma itu dia menentukan dari mana yang paling banyak, bukan yang paling banyak ya. Dia semakin sedikit jalur yang dilewati, maka dia temukan solusi yang terbaik. Nah, kita coba lihat ya. Ada jenis algoritma hill climbing. Nah, ini pertama ada simple hill climbing. Nah, dia mengevaluasi status node tetangga pada satu waktu dan memilih yang pertama yang mengoptimalkan cost saat ini dan menetapkannya sebagai state terkini. Nah, jadi dia mengoptimalkan cost saat ini. Dia coba lihat cost yang terendah untuk jadikan current state-nya. Nah, untuk steepest ascent hill climbing, dia merupakan variasi dari simple hill climbing, tapi dia memeriksa semua node tetangga ada state saat ini dan memilih satu node tetangga yang paling dekat dengan state tujuan. Nah, dia memilih node tetangga yang paling dekat dengan state tujuan. Nah, kita coba lihat state tujuannya dari sini emang gak ada ya, tapi maksudnya itu dia mencari yang paling sedikit untuk jalur yang paling dekat dengan tujuan. Nah, untuk stochastic hill climbing, dia itu tidak memeriksa semua tetangganya sebelum bergerak. Dia tuh memilih secara acak dan memutuskan apakah memilihnya sebagai state saat ini atau dia akan mencoba memeriksa state yang lain. Nah, selanjutnya ada best first search information. Nah, di sini dia kita bisa langsung lihat contohnya ya. Kita bisa mengasumsikan nih S ini adalah initial state dan ini merupakan final state. Nah, pertama-tama dia akan mencari yang paling murah. Nah, di sini dia mendapatkan jalur 3 sebagai yang paling murah. Dia akan masuk ke jalur A. Setelah di A, dia mengecek yang paling murah nih ada E sama D. Nah, pertama dia masuk ke E karena dia paling murah. Tapi setelah dicek ternyata dia gak dapat final state-nya. Maka dia langsung mundur. Dia akan mengecek lagi yang mana paling murah. Dapat 5. Dia akan masuk ke jalur C, lalu dia akan masuk langsung ke jalur H, dan dia akan berhenti ketika dia langsung menemukan I. Karena dia mendapatkan jalur terendah I. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari heuristic search itu yang paling baik itu adalah best first search. Karena dari awal kata-katanya dia mencari yang pertama, yang terbaik atau yang paling murah. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.